Gumolong Full Blood. Kembali lagi nih di channel YouTube Gumolong Full Blood. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Eits sobat, sudah berbuat kebaikan apa hari ini? Ayo selalu tebarkan kebaikan karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Kembali lagi di channel YouTube Gumolong Full Blood. Tentunya yang akan membahas seputar domba full blood yang ada di peternakan Gumolong Full Blood yang berlokasi di Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sobat, buat sobat yang sudah jadi subscriber Gumolong Full Blood, pasti tahu dong aku lagi ada di mana? Siap, betul banget. Kita lagi ada di kandang stadionnya Gumolong Full Blood. Udah lama banget ya kita nggak jalan-jalan ke sini. And for today, hari ini aku akan ajak sobat Gumolong Full Blood untuk kita intip nih anakan-anakan kelahiran tahun 2025. Kalau di video sebelumnya aku udah kasih lihat anakan-anakan yang siap untuk dikeluarkan dan hanya sisa 5 ekor lagi. Sekarang aku akan ajak sobat untuk lihat anakan domba Dorper Full Blood kelahiran tahun 2025. Tapi sebelum itu, untuk sobat yang belum subscribe channel YouTube ini, ayo dong subscribe dulu channel YouTube Gumolong Full Blood. Jangan lupa juga kalau sobat suka video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, and share video kita. Oke, kita akan jalan-jalan di kandang stadion ini. Let's go! Nah, ini kita udah sampai di kandangnya. Jadi, kandang yang ini nih, ini adalah koloni anakan beserta indukannya yang kelahiran di bulan Januari. Jadi sekarang sejauh ini ya di bulan Januari dan bulan Februari di tahun 2025 itu kita kedatangan 34 ekor anakan jantan betina, jadi campur. Nah di Januarinya kita kelahiran 10 anakan. Nah ini nih anakan-anakannya. Coba bayangin sobat, ini lahir di Januari, tapi badannya udah gede banget. Lucu banget kan? Aku akan jelasin. Jadi di Januari ini, indukan yang lahir itu ada 8 ekor. Tapi melahirkan 10 ekor anakan. Artinya ada 2 indukan yang melahirkan kembar, 2. Nah, ini pernah aku bahas sebenarnya, bahkan dengan Kang Cepi juga pernah kita bahas. Kalau misalnya Dorper Full Blood itu sebenarnya mereka itu rata-rata melahirkan itu 1 anakan. Kalaupun ini berdasarkan pengalaman kita juga gitu ya, kalaupun mereka ada yang lahirnya kembar 2, itu kebanyakan yang satunya kita bisa pertahankan, sedangkan yang satunya tuh ada aja permasalahannya. Jadi akhirnya tidak bisa kita pertahankan. Akhirnya dia ya mati gitu. Tapi alhamdulillah di tahun 2025 ini, di bulan Januari kita ada 2 yang kembar, di bulan Februari pun kita ada 2 atau 3 gitu yang kembar. Dan itu semuanya bisa kita pertahankan, semuanya hidup dengan aman gitu. Nih, ini adalah kandangnya. Jadi ini kita khususkan untuk yang lahir di bulan Januari tahun 2025. Kita deketin lagi, semoga dia nggak kabur ya. Karena biasanya kalau misalnya dideketin sama yang jarang ke kandang, mereka akan kabur. Coba kita coba. Apakah dia akan ngedeketin? Nah, yang menariknya sobat, di kelahiran tahun 2025 ini kan memang udah ada yang tipe 5 juga ya, udah ada yang kelahiran dari tipe 5 juga. Entah mungkin karena memang pengaruh dari gen tipe 5-nya kuat juga, dan memang kita merasa pertumbuhannya ini cepat di anakan-anakan yang sekarang. Jadi di yang kelahiran tahun 2025 ini sebenarnya bobot lahirnya itu belum mencapai atau belum melebihi bobot kelahiran jumbo kita sebelumnya. Kita kan punya kelahiran jumbo kita itu ada di angka 5,6 kilo. Nah untuk yang di 2025 ini kita masih belum dapat nih yang lahirnya 5,6, bahkan 5 pun belum mencapai. Jadi mereka itu lahir di angka 4 kilo, 3 kilo, jadi belum sampai ke 5, bahkan 5,6 gitu ya. Tapi ternyata pertumbuhannya ini yang cepat. Coba sobat bayangin, dalam 1 bulan ada sekitar 2-3 ekor yang pertumbuhannya itu 10 kilo. Kenaikan bobotnya selama 1 bulan itu ada di 10 kilo. Itu luar biasa banget. Itu kita juga wow, kenapa akhirnya bisa secepat ini gitu ya.
si pertumbuhan bobotnya. Yang lainnya itu juga bagus, di 5 kilo, 6 kilo itu mereka udah bagus banget untuk pertumbuhan anakan. Kita juga pelajari nih kenapa akhirnya bisa sebesar-besar itu, secepat itu, karena mungkin yang pertama memang kita kan selalu mengutamakan lahan umbaran ya. Jadi nanti juga sobat akan lihat ketika mereka selesai dikasih pakan, kita akan coba untuk keluarin si cempe-cempe ini. Nanti sobat akan lihat kalau misalnya cempe-cempe yang sering diumbar, sering lari-lari di lahan, itu mereka tuh kayak lebih bahagia, lebih bagus juga untuk fisiknya, lebih senang lah, lebih lincah gitu. Jadi kita ngerasa itu. Selain itu tentunya karena treatment pakan ya, jadi kita pakai formulasi pakan yang menurut kita memang ini the best banget. Ini cocok banget untuk domba-domba Dorper Full Blood yang ada di Gumulong Full Blood. Apa rahasianya, apa racikan dari pakannya? Nanti. Pokoknya tenang aja, kita juga pasti akan kasih tahu nih kira-kira apa aja ya yang dipakai di Gumulong Full Blood gitu. Ini adalah kelahiran yang Januari. Kita lihat kelahiran yang Februari. Ini dia kelahiran Februari, ini tambah banyak lagi. Kalau di kelahiran Januari ada 10, di kelahiran Februari itu berarti di 24 kurang lebih. Lihat, wah. Dia lagi nyusu ke induknya, lucu banget. Ini padahal lahiran Februari, baru sebulanan, tapi badannya juga, oh my god, itu udah gede-gede banget. Halo, nah, dia mau. Coba sini sayang. Mau nggak ya? Biasanya kalau misalnya kita deketin anakannya, yang marah adalah indukannya. Nah, ini kelahiran di bulan Februari. Treatmentnya apalagi sih sebenarnya yang kita kasih selain memang treatment yang kita kasihnya untuk si anakan. Ya ampun, lucu banget mereka pada nyamperin. Sini. Mereka mau, dia mau sini. Sini ini. Nah, mau dia. Enggak lagi kamu, mamahnya marah. Oke, baiklah. Oke, kita lanjut. Jadi selain akhirnya treatment yang kita kasih itu ke anakannya, yang tadi yang umbaran dan pakannya juga, jadi memang ketika indukannya sedang bunting, ini juga yang jangan sampai dilupakan oleh sobat gitu ya. Kalau misalnya indukan-indukan juga perlu untuk akhirnya dapat treatment yang lebih karena mereka lagi bunting. Layaknya manusia lah, kalau misalnya manusia sedang hamil kan pasti ada treatment khusus yang dilakukan oleh keluarga di sekitarnya. Nah, sama nih, kalau misalnya domba-domba Dorper Full Blood kita lagi buntingan, yang pertama itu pakan, udah pasti banget pakannya harus kita kasih protein tambahan, nanti aku akan bahas. Terus juga kandang yang harus dipisahkan dari domba-domba yang lainnya, dari jenis-jenis yang lainnya, dari usia-usia yang lainnya, karena memang si indukan yang lagi bunting ini harus banget, wajib banget dia punya kandang khusus buntingan. Supaya apa? Menjaga stresnya, supaya nggak ada hal-hal yang akhirnya membuat buntingan ini jadi stres. Pokoknya nggak boleh banget deh buntingan jadi stres. Terus selain kandang, kalau yang biasa kita pakai juga di Gumulong Full Blood tentunya lahan umbaran. Itu di usia bunting tua itu pasti kita akan rutin ngumbar. Kenapa? Tujuannya untuk proses kelahirannya itu jadi lebih mudah. Tapi kalau misalnya lagi bunting muda, diusahakan untuk jangan. Karena khawatir ya kalau misalnya lagi bunting muda udah kita umbar, takutnya nanti akan ada yang keguguran, ada permasalahan seperti itu. Jadi memang harus hati-hati banget. Dan juga memandikan, mencukur bulu. Kalau bisa lagi bunting itu jangan dulu deh. Lebih baik untuk enggak dulu deh gitu. Jadi yang kayak nggak apa-apa, nanti aja ketika selesai melahirkan, ketika udah mulai oke lagi nih fisiknya, baru dibunting. Di buntingannya itu indukannya itu boleh dimandikan dan boleh dicukur. Oke, selanjutnya yang tadi aku akan kasih tahu ke sobat itu tentang pakan atau treatment dari pakan yang kita kasih. Nah, di Gumulong Full Blood ini kita kan pakai konsentratnya itu, pakai pakan tambahannya itu konsentrat
SMG Mixed Feed. Nah, Mixed Feed ini kan ada 3 variasi. Kita pakai semua di Dorper Full Blood ini. Yang S18 itu kita campur Mixed Feed-nya itu dengan pakan hijauan untuk nantinya kita jadikan complete feed. Itu yang S18. Kalau yang S20 itu kita kasih ke indukan-indukan bunting. Jadi indukan bunting ini selain nantinya dia makan complete feed gitu, mereka juga dikasih konsentrat di makanan pembuka dan makanan penutup, itu kita kasih di S20. Ini di indukan bunting. Jadi indukan bunting kan sekarang ini lagi pada makannya complete feed nih. Nanti pagi-pagi tuh tadi sebelum complete feed itu mereka tuh makannya adalah konsentrat yang S20. Terus nanti penutupnya juga kita kasih konsentrat S20. Kalau S22 itu kan pelet ya, bentuknya agak besar-besar. Itu kita gunakan untuk cempek-cempeknya. Jadi untuk starter. Walaupun mereka yang makan si S20 itu, si pakan starter itu baru mulai makannya itu di usia sekitar seminggu lah. Jadi kalau dari awal kelahiran banget sampai 1 minggu full ASI, bener-bener full air susu dari si indukannya. Kalau misalnya udah di angka 1 minggu baru kita kasih konsentrat yang pelet itu, yang S22 untuk dia coba makan. Nanti di usia 1 bulan mereka udah mulai nih coba-coba pengen nih. Mereka nih kayak tadi nih, dia nih udah mulai coba pengen coba gitu makan-makan yang dimakan sama indukannya. Nanti kalau misalnya udah terbiasa, udah akhirnya mereka makan complete feed yang kita kasih juga gitu. Lucu banget. Nah, itu adalah penggunaan konsentrat yang kita pakai untuk anakan dan indukan. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan kasih tahu sobat juga deh, sebenarnya apa yang kita pakai, terus gimana komposisi dari complete feed yang kita pakai, konsentratnya berapa, hijauannya berapa, hijauan apa yang kita pakai, terus kita kasih pakannya di jam berapa aja, terus gimana nih porsi yang kita gunakan untuk makanan pembuka dan makanan penutup. Kita akan bahas jangan di video ini, di video selanjutnya. Nah, terus gimana nih tentang kualitas kandang yang harus dijaga ketika kita udah akhirnya kedatangan si anakan-anakan ini? Kebetulan hari ini kita lagi ada yang ngebersihin kohe. Jadi kan kita lagi kelahiran nih anakan-anakan. Nah, kita lagi ada yang ngebersihin kohe juga karena kohe ini kan harus rutin. Kita kan pakai selat yang langsung kohenya tuh turun ke bawah. Kita akan cek di kandang itu. Kita lagi ngebersihin kohe dan ini memang harus rutin dibersihinnya. Karena apa? Kalau sebenarnya sobat juga udah tahu kali ya, kalau misalnya kohe nggak dibersihin nanti amoniaknya tuh akan naik. Dan kalau misalnya amoniak naik ini akan jadi apa ya? Biangnya penyakit untuk para domba Dorper Full Blood. Sebenarnya semua domba. Walaupun memang Dorper Full Blood ini lumayan tahan di berbagai kondisi dan situasi, tapi tetap kesehatannya harus tetap kita jaga di depan. Nah, ini dia. Ini kita lagi proses sanitasi kandang. Kita sebutnya sebagai sanitasi kandang, pembersihan kandang. Ya, itu salah satunya adalah pengangkatan kohe yang ada di bawah kandangnya. Terus ini akan dikemanain, Kak? Akan dikemanain, Mbak, kohe-kohenya? Tenang aja, ini nggak akan terbuang sia-sia karena balik lagi aku sebutkan kalau Gumolong ini adalah integrated farming. Jadi peternakan perkebunan yang terintegrasi. Kohe-kohe ini nanti kita angkut, kita akan bawa dan kita jadikan sebagai pupuk di lahan perkebunannya kita. Ini pembersihan dan pengangkutan kohe-kohe ini sih baiknya sebenarnya dilakukan rutin, mungkin sekitar 1 minggu sekali atau 10 hari sekali, itu bisa kita lihat. Jadi itu dia sobat, keliling-keliling kita hari ini di kandang stadion milik Gumolong Full Blood. Nah, itulah pokoknya kurang lebih itu dia treatment-treatment yang kita gunakan. Kenapa akhirnya kita bisa mendapatkan anakan-anakan baik jantan maupun betina dengan
berkualitas unggulan. Dan buat sobat, sebenarnya udah banyak sih dari kemarin-kemarin ketika kita udah mulai sounding tipe 5 ini, udah mulai banyak yang tanya, anak-anakannya kapan lahiran, kapan kita bisa mendapatkannya. Oke, sekarang udah mulai banyak yang lahiran, pejantan-pejantannya juga banyak, tapi sabar dulu karena ini baru sebulan 2 bulan, kita masih belum bisa kasih karena belum lepas sapi. Kita juga harus memastikan kalau kualitas anak-anakannya ini ketika kita keluarkan memang dia dengan kondisi yang terbaik gitu ya. Jadi kita masih melakukan treatment untuk anakan-anakan Dorper Full Blood koleksi Gumulong Full Blood. Nah, tadi kita udah dijelasin juga perlunya sanitasi lahan, tentang pakan, konsentrat. Pokoknya semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa diambil lah, ada yang diambil oleh sobat Gumulong Full Blood. Dan untuk sobat yang mau pakai juga nih, mau coba pakai juga buat yang belum ya, buat yang belum pakai, pengen coba pakai konsentrat SMG Mix Fit, boleh banget. Kita juga Gumulong Full Blood menyediakan konsentrat SMG Mix Fit S18, S20, S22 untuk sobat di daerah Jawa Barat, Kuningan dan sekitarnya ya. Kuningan dan sekitarnya Cayu Majakuning bisa banget untuk kita antar. Nah, nanti sobat bisa langsung hubungi nomor yang aku simpan di deskripsi untuk konfirmasi atau juga untuk pemesanan, itu bisa banget. Kalau misalnya untuk yang tipe 5 nih, anakan tipe 5, sabar dulu. Tapi boleh banget kalau sobat mau main ke kandangnya untuk lihat sendiri anakan-anakannya, boleh banget. Langsung aja datang ke Gumulong Full Blood yang berlokasi di Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Atau hubungi dulu nomor yang tadi aku sebutkan di deskripsi. Nanti konfirmasi aku bisa bersamai datang ke sini. Kita langsung cek. Masalah harga kita juga sesuaikan dengan pasar. Tenang aja. Oke sobat, itu dia video kita untuk kali ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga sobat suka dengan video ini. Salam sukses untuk kita semua. See you on the next video. Thank you and bye-bye.